kami di sini dari kelompok pertama dengan judul pembahasan materi kami yaitu mengenai perkreditan internasional. Adapun sub materi dari pembahasan kelompok kami yang pertama mengenai pengertian dari perkreditan internasional sendiri, yang kedua mengenai kredit internasional negara kapitalis, yang ketiga mengenai kredit internasional dari negara sosialis, yang keempat mengenai kredit internasional dari negara berkembang. Adapun materi penyampaian yang kelima yaitu mengenai resiko pinjaman internasional, dan yang terakhir mengenai letter of credit. Baiklah, langsung saja di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi mengenai pengertian dari kredit internasional. Kredit internasional merupakan salah satu bentuk pergerakan moneter dan sarana material dalam hubungan ekonomi internasional. Ini didasarkan pada penyediaan sementara sumber daya keuangan dan komoditas oleh kreditur kepada peminjam dengan syarat pembayaran kembali pada waktu yang ditentukan dan dengan bunga. Kemudian, kredit internasional sangat berkaitan erat dengan pembentukan dan perkembangan kapitalis dunia dan sistem ekonomi sosialis dunia. Pada hakikatnya, bentuk dan fungsi dari kredit internasional sendiri dapat ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi di mana kredit tersebut dapat diterapkan. Baik, sekianlah penyampaian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kredit internasional kapitalis. Kredit internasional kapitalis merupakan bentuk pergerakan modal keuntungan politik. Bentuk kredit ini merupakan salah satu pendorong akumulasi modal awal. Selama kapitalisme industri, ia membantu industrialisasi produksi dan pertukaran untuk membentuk pasar dunia. Dengan perkembangan kapitalisme monopoli negara, kredit internasional di tangan negara-negara imperialis menjadi sarana ekspansi politik ekonomi. Negara-negara imperialis menggunakan kredit internasional sebagai bentuk pembiayaan perdagangan internasional. Untuk memelihara struktur ekspor yang menguntungkan diri mereka sendiri di negara berkembang, kredit internasional bisa berjangka pendek, yaitu 1 tahun, kemudian jangka menengah 5-7 tahun, kemudian jangka panjang lebih dari 5-7 tahun. Kredit bank mengambil bentuk moneter dan seperti diskon wesel, komoditas dan pinjaman lain, kredit kontrak rekening, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfat Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang negara sosialis. Kredit internasional negara-negara sosialis adalah bentuk mobilisasi dan investasi yang direncanakan dari sumber daya keuangan dan komoditas negara-negara sosialis dalam proses melakukan hubungan ekonomi antar pemerintah mereka. Kredit internasional negara-negara sosialis dilakukan dalam 2 bentuk dasar, yaitu yang pertama, kredit antar pemerintah secara bilateral dan kredit multilateral dari organisasi moneter, dan yang kedua yaitu keuangan antar pemerintah negara-negara sosialis, bank internasional untuk kerjasama ekonomi, dan bank investasi internasional. Kredit bilateral diberikan oleh negara-negara sosialis satu sama lain dalam jangka panjang dalam bentuk komoditas, produk, atau uang. Uni Soviet adalah kreditor terbesar di antara negara-negara sosialis. Kredit bank internasional untuk kerjasama ekonomi ini adalah sarana penting untuk memberikan kontinuitas pembayaran antara negara-negara sosialis dan membantu dalam perluasan perdagangan timbal balik yang berkelanjutan dan dalam mengembangkan serta pendalaman integritas ekonomi sosialis. Sejak tahun 1971, investasi internasional bank telah memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang yang digunakan terutama untuk mengembangkan sosialisasi produksi dan kerjasama di antara negara-negara sosialis, perluasan bahan bakar dan bahan baku, dan tujuan lain yang diatur oleh pihak bank dan konsisten. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurita Windy Andriani akan menjelaskan tentang
tentang kredit internasional negara berkembang. Kredit antar negara-negara sosialis kepada negara-negara berkembang berbeda secara fundamental dari kredit antar negara-negara tersebut oleh negara imperialis. Kredit sosialis tidak memiliki prasyarat politik dan militer, melainkan dimaksudkan untuk membantu menghilangkan keterbelakangan ekonomi negara-negara tersebut. Kredit diberikan dengan prasyarat preferensial, yaitu tingkat suku bunga sebagai aturan adalah 2,5% per tahun. Pinjaman biasanya dibayar kembali dengan pengiriman komoditas dari ekspor tradisional negara-negara tersebut. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu resiko pinjaman internasional. Memperkirakan risiko pinjaman internasional biasanya lebih kompleks dibandingkan risiko dalam negeri, terutama karena perbankan internasional dilakukan dalam ruang lingkup politik, sosial, ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, risiko yang dihadapi oleh pinjaman internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama ada risiko komersial. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan perkiraan bahwa langganan internasional tidak mampu membayar utang-utangnya karena alasan bisnis. Yang kedua ada risiko negara. Risiko ini menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan dalam suatu negara mempengaruhi kemampuan perusahaan atau pemerintah yang menjadi langganan bank untuk melunasi pinjamannya. Kemudian risiko negara dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada political risk yang muncul karena negara yang bersangkutan menggunakan kekuasaannya untuk melarang perusahaan-perusahaan di dalam negara tersebut untuk melunasi kewajibannya. Yang kedua ada foreign currency risk yang muncul karena terjadi perubahan yang tidak diinginkan pada kurs falas yang pada gilirannya mengubah nilai pembayaran bunga dan pinjaman oleh peminjam internasional. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan letter of credit. Jadi letter of credit ini merupakan cara pembayaran internasional yang menjadikan seseorang eksportif menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Jadi fungsi dari letter of credit ini dalam hakikatnya letter of credit memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama untuk memudahkan pembayaran, baik itu untuk importif yang membeli maupun eksportif yang memberikan barang. Sebab eksportif tidak perlu menunggu dana untuk terkumpul, di mana dana yang ingin dibayarkan akan ditangguhkan oleh bank. Begitupun dengan importif yang tidak perlu menunggu datangnya barang terlalu lama. Jadi mungkin sekian itu saja penjelasan dari letter of credit dari saya. Letter of credit yang pertama adalah revocable letter of credit, adalah loan yang bisa dibatalkan ataupun diubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank pembuka karena ada alasan tertentu tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu kepada si penerima. Yang kedua adalah irrevocable. Sesuai dengan namanya, transaksi yang satu ini tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak selama perjanjian tersebut dalam masa waktu yang tidak valid. Yang ketiga adalah back-to-back loan, di mana si penerima ini sebenarnya bukan pembelinya tapi hanya sekedar perantara. Namun barulah si perantara ini menyalurkan barang yang dibelinya kepada penerima yang asli. Selanjutnya yang keempat adalah revolving loan. Revolving loan adalah yang bisa berulang-ulang. Maksudnya di sini adalah di mana kedua pihak bertransaksi bisa menggunakan kembali kreditnya untuk melakukan transaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ruslina. Saya akan menjelaskan tentang user return lock. Jadi di sini tidak dibatasi adalah keunggulan utama dari jenis letter of credit yang satu ini, di mana dalam hal ini pihak eksportif maupun importif tidak dibatasi melakukan negosiasi di bank manapun yang diinginkannya, sehingga memberikan kemudahan dan juga fleksibilitas yang tinggi kepada pihak bank. Selanjutnya singlok, pembayaran langsung dan saat itu juga saat dokumen diterima oleh pihak bank adalah dari ciri khas dari kredit yang satu ini.
di mana saat dokumen sudah diperiksa dan dinyatakan lolos, langsung diterima pihak pembayaran. Harus langsung memberikan dana. Untuk besaran dananya sendiri tergantung kesepakatan pihak dengan pihak bank yang sebelumnya telah dibuat. Selanjutnya, user lock. Berbeda dengan SIG, SIG user memberikan tenggang waktu kepada pihak importif untuk melakukan pembayaran. Biasanya tepat waktu ini diberikan oleh pihak eksportif, entah setelah dokumen diterima atau setelah sebulan transaksi disetujui. Pihak importif hanya harus memberikan draft waktu ataupun tanggal dari wesel, sehingga pihak importif tidak harus langsung membayar. Selanjutnya, read clause lock. Jenis letter of credit yang masing-masing bank membuka LC menuliskan clause khusus menggunakan tinta merah. Clause atau clause tersebut berisi tentang pihak bank. Pembayaran diberikan kuasa oleh pihak bank. Pembukaan untuk membayar uang muka kepada penerima. Itulah mengapa dikatakan read clause, karena memang khusus klausul itu tertulis dengan tinta merah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.